sedang menonton video ini dan yang lagi di rumah aja, khususnya anak-anak kelas Sukacita, Korops 2 Denpasar. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kakak akan menceritakan firman Tuhan, yaitu tentang manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Kira-kira apa ya yang mereka perbuat sehingga mereka dihukum oleh Tuhan? Tapi sebelum itu, adik-adik tolong pause dulu videonya dan mengambil waktu untuk berdoa. Nah, kakak berharap semuanya sudah berdoa dan sekarang adik-adik bisa duduk yang manis dan mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Berikut ceritanya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan tempatkan untuk tinggal di Taman Eden, di mana taman yang Tuhan ciptakan dengan sangat indah. Di tengah-tengah taman itu, Tuhan menempatkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Kalian boleh memakan semua buah pohon-pohonan yang ada di taman ini, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan jangan pun kau sentuh buahnya, nanti engkau akan mati." Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang diciptakan oleh Tuhan. Ular itu pun datang untuk menggoda Hawa agar Hawa dapat memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa mengingat kembali pesan Tuhan, jika ia memakan buah itu, maka ia akan mati. Tetapi ular itu pun meyakinkan bahwa Hawa tidak akan mati, tetapi menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Maka tergodalah Hawa untuk memetik buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, lalu memakan buah itu. Lalu Hawa memberikan buah itu kepada suaminya Adam, dan Adam pun memakan buah itu juga. Maka terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu segeralah mereka menjahit daun-daun dari pohon ara untuk menutupi tubuh mereka. Pada waktu Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, bersembunyilah Adam serta Hawa di antara pohon-pohon karena mereka sangat takut. Tuhan Allah memanggil, "Adam, Hawa, di manakah engkau?" Adam dan Hawa berkata kepada Tuhan Allah bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular. Akhirnya Tuhan Allah menghukum ular, Hawa serta Adam. Ular akan hidup menjalar dengan perutnya seumur hidupnya. Sedangkan Hawa akan menderita kesakitan ketika ia akan melahirkan seorang anak. Dan Adam, dia akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dari kulit binatang untuk dipakai oleh mereka. Kemudian Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden dan menempatkan seorang malaikat Tuhan berpedang api yang menyala untuk menjaga pohon kehidupan itu. Nah, adik-adik, ceritanya sudah selesai. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Adik-adik, ingat ya bahwa semua yang adik-adik lakukan pasti akan ada akibatnya. Misalnya, siapa di sini suka lari-lari? Kakak yakin dan percaya semuanya di sini suka lari-lari. Nah, tapi kalau kakak-kakaknya larang, misalnya bilang, "Adek, jangan lari-lari ya," tapi adik-adik masih tetap melakukannya. Nah, tiba-tiba adik-adik jatuh dan kakinya luka dan juga berdarah. Setelah itu adik-adik menangis.
Nah, coba hayo. Itu karena adik-adik tidak dengar-dengaran dengan kakak-kakaknya. Sama seperti Adam dan Hawa yang tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Mereka tetap memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan oleh karena itu, Tuhan menghukum mereka. Terima kasih karena adik-adik sudah mendengarkan cerita dari kakak. Semoga cerita hari ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salut, haleluya. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat kan? Apa kabar nih Marvel, Arjuna, siapa lagi tuh? Ada Dimas. Oh ya, Kak Femi senang banget loh bisa jumpa adik-adik. Soalnya udah lama banget ya. Kak Femi gak pernah ketemu adik-adik. Kak Femi kangen banget. Kalau kita ketemu, Kak Femi bakal peluk kalian bertiga, oke? Saat ini Kak Femi dan guru sekolah minggu seluruhnya, kami membuat video singkat untuk sekolah minggu ya, supaya walaupun adik-adik ada di rumah, namun adik-adik tetap mendengarkan cerita firman Tuhan di kelas masing-masing. Oh ya, di sini Kak Femi nggak sendirian loh. Adik-adik mau tahu nggak sama siapa? Kak Satria. Selamat datang Kak Satria. Halo Marvel, halo Arjuna, Dimas, apa kabar? Pasti sehat-sehat ya. Baik adik-adik, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya untuk kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat sebuah ref dari nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk mendengar firman. Baik, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada jam saat ini kami datang kepada Tuhan. Walaupun kami terpisahkan oleh jarak, namun kami percaya Tuhan, jikalau kami berkumpul 2 atau 3 orang, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan tidak lalu begitu saja, namun firman ini akan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari ketika kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, dan berkati Marvel, Dimas, Arjuna yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Ampuni segala salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, cerita sekolah minggu kita pada hari ini berjudul
Yesus melihat penderitaan. Dan pembacaan Alkitabnya terdapat dalam Markus 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-43. Adik-adik nanti untuk pembacaan Alkitabnya adik-adik bisa baca di rumah ya setelah mendengarkan cerita yang Kak Femi sampaikan ini. Karena Kak Femi udah baca, jadi adik-adik hanya perlu menyimak apa yang akan Kak Femi sampaikan ya. Baik. Judul ceritanya adalah Yesus sedih melihat penderitaan. Kenapa sih Tuhan Yesus sedih melihat penderitaan? Yang pertama adalah karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan Yesus menciptakan kita. Tuhan Yesus merancang hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun jadi berharga di mata Tuhan. Padahal kita ini orang berdosa. Kita sering mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tetap menyayangi kita sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Seperti Dimas, Arjuna, dan Marvel, Tuhan Yesus menyayangi kalian bertiga dan kalian juga berharga di mata Tuhan. Ya. Yang kedua, kehidupan rohani perlu diperhatikan. Kenapa kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita? Adik-adik, kita bisa baca di Markus 6 ayat 34. Kak Femi baca ya buat kita. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Berarti di sini begitu banyak orang itu memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka mencari Tuhan Yesus. Mereka perlu mengisi kehidupan mereka dengan hal-hal rohani, sehingga walaupun saat itu di dalam ayat sebelumnya, di dalam pasal 30 sampai ke pasal 32, kita di situ bisa melihat bahwa orang-orang itu berusaha untuk mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan waktu itu rencananya Tuhan Yesus pengen istirahat dengan murid-muridnya karena sudah sangat lelah, dan mereka berencana untuk menaiki sebuah kapal untuk pergi ke suatu tempat yang sunyi. Waktu sampai di tempat yang sunyi itu, ternyata orang banyak itu tahu bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke tempat yang sunyi itu, sehingga mereka pun berjalan dengan cepat, berjalan dengan begitu semangat, supaya ketika Tuhan Yesus sampai di sana, mereka juga ada di sana. Dan benar, ketika Tuhan Yesus tiba di tempat itu, maka Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan Yesus supaya mendengar firman Tuhan itu. Sehingga Tuhan Yesus kasihan melihat mereka. Tuhan Yesus sangat sedih melihat mereka karena mereka seperti domba yang hilang, domba yang tidak mempunyai gembala. Sehingga di situ Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang banyak itu mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Sama dengan kehidupan kita adik-adik. Kita perlu mengisi kehidupan rohani kita supaya kehidupan kita, kerohanian kita ditumbuhkan oleh Tuhan. Iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita memiliki iman yang kuat, supaya kita tidak seperti domba yang tidak punya gembalanya. Kalau domba yang nggak punya gembala, dia mau ke sini, ke sana, kemana saja dia pergi, tapi dia nggak tahu tujuannya akan kemana. Tapi kita punya satu gembala, yaitu gembala yang baik, Tuhan Yesus, yang akan terus memimpin setiap langkah kehidupan kita, asalkan kita mau berada di jalan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Ya, baik adik-adik, maka dari itu Kak Femi minta adik-adik untuk selalu memperhatikan kehidupan rohani kita. Yang terakhir adalah kita harus memiliki kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun, kita harus memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Karena firman itu adalah kekuatan bagi kita dan terang bagi jalan kita. Karena kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang berjalan ini, mereka sulit loh adik-adik. Adik-adik bayangkan, mereka jalan seharian itu, mungkin ya ada yang sudah lapar, ada yang sudah haus, ada yang sudah capek, karena mereka berjalan kaki. Bayangkan, Tuhan Yesus masih naik kapal dengan murid-muridnya, tapi orang banyak itu jalan kaki. Karena apa? Karena mereka rindu mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti kita saat ini. Di saat-saat kita seperti ini, adik-adik sendiri tahu bahwa wabah virus corona yang menyebar di mana-mana membuat kita semua tidak bisa berkumpul untuk bergereja, untuk bersekolah minggu. Tapi Tuhan selalu memberikan kita hikmat sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu, kita yang ada di rumah masing-masing, kita bisa mendengarkan firman Tuhan ketika Bapak Mayor khotbah di gereja, melakukan streaming di Facebook. Itu sangat membantu kakak-kakak guru sekolah minggu dan semua jemaat. Kami senang bisa mendengarkan firman Tuhan karena kami rindu rohani kami diisi. Dan adik-adik sekolah minggu pastinya juga rindu bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di kelas masing-masing. Tapi itu semua, wabah virus corona ini tidak membatasi kita atau tidak menutupi kita supaya kita tidak mendengar firman Tuhan. Karena ada banyak cara untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti saat ini kita bisa membuat video singkat ini untuk adik-adik di kelas masing-masing untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Baik, kami percaya bahwa Marvel, Dimas, dan Arjuna ini akan terus memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun jarak kita jauh, walaupun kita tidak bisa bertemu, namun ketika kita memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus tahu tentang itu. Sehingga Tuhan Yesus menggerakkan hati kita untuk membaca firman-Nya, karena firman-Nya adalah terang bagi jalan kita. Baik adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mengakhirinya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Melalui video ini kami percaya Tuhan memberkati Marvel, Dimas, dan Arjuna, sehingga mereka terus memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkatilah ketiga adik kami ini dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa depan mereka. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan selalu baik dalam kehidupan ketiga adik kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Terima kasih untuk firman. Bapa, berkati semua teman-teman sekolah minggu kami. Apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Marvel, Arjuna, Dimas, sampai jumpa ya minggu depan bersama dengan kakak siapa ya, nanti ya ditunggu. Oke, bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Senang rasanya bisa menyapa adik-adik pada pagi hari ini, walaupun pagi ini hanya lewat online, tapi kita bersyukur karena setelah beberapa minggu yang lewat tidak mengikuti sekolah minggu, dan pada pagi hari ini Kak Cia akan kembali menyampaikan cerita sekolah minggu kepada adik-adik. Pada pagi ini Kak Cia akan bercerita mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Pada pelajaran yang terakhir yang sebelumnya yang telah dibawakan Kak Heru itu bercerita tentang panggilan terhadap Abraham. Adik-adik masih ingat kan gimana ceritanya? Nah, sekarang Kak Cia akan bercerita mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Oke, semuanya catat di bukunya. Judul cerita kita hari ini adalah Yesus menyucikan bait Allah.
Pembacaan Alkitabnya terdapat di Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Ayat masnya terdapat di 1 Korintus 3 ayat 16 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Nanti diakalin ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Kak Cia akan menampilkan sebuah video mengenai ayat dari pembacaan Alkitab ini supaya adik-adik lebih mengerti lagi. Oke, disimak ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya, bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Video tadi sudah menjelaskan bagaimana isi dari pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Jadi video tadi sudah menggambarkan bagaimana isi dari pembacaan tersebut. Oke, dari video tadi adik-adik bisa mengetahui bahwa pada masa itu adalah masa menjelang Paskah, mendekati Paskah. Jadi Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan dia sangat marah karena ketika dia datang ke sana didapatinya bahwa bait Allah atau rumah Allah itu dijadikan sebagai tempat perdagangan, di mana banyak para pedagang yang berjualan di sana sehingga membuat bait Allah itu menjadi sangat kotor. Bait Allah itu mempunyai artian yang sama dengan rumah Allah. Jadi rumah Allah itu adalah rumah yang sudah dikuduskan oleh Allah untuk menjadi tempat bagi anak-anaknya untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan untuk hal-hal yang dapat untuk memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik bayangin aja, kalau rumahnya kita aja dikotorin,
pasti kita akan marah kan. Adik-adik marah, orang tuanya adik-adik marah. Nah, adik-adik bayangin rumah yang telah dikuduskan oleh Tuhan dijadikan sebagai tempat yang bukan untuk memuliakan Tuhan dan sampai menjadi sangat kotor. Bisa bayangkan betapa marahnya Tuhan waktu itu. Pada saat itu sangat marah kepada orang-orang yang berdagang di bait Allah itu, karena hal itu telah melenceng dari fungsi dari bait Allah itu sendiri, di mana fungsi dari bait Allah itu sendiri seperti yang Kak Cia sudah sebutkan tadi, sudah dikhususkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sama halnya dengan sekarang ini, mungkin adik-adik merasa kalau adik-adik tidak pernah mengotori rumah Tuhan, tidak pernah membuang sampah di gereja, tidak pernah membuang permen dengan sembarangan di gereja. Tapi secara tidak langsung tanpa adik-adik ketahui bahwa rumah Allah adalah rumah untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi jika adik-adik ada di rumah Tuhan, terus adik-adik mungkin bercerita, ngobrol, mengganggu teman, tanpa adik-adik sadari bahwa adik-adik telah tidak menuruti dari fungsi dari bait Allah itu sendiri, di mana fungsi dari bait Allah itu adalah hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi jika sekarang masih ada adik-adik yang suka bermain saat ibadah berlangsung, suka ngomong sana sini, suka ganggu teman-temannya, itu sebenarnya sama aja dengan para pedagang tadi, di mana mereka tidak mengetahui apa guna dari bait Allah itu sendiri. Tapi Kak Cia percaya anak-anak kelas kasih nggak ada yang seperti itu pada saat ibadah. Semua anak-anak kelas kasih benar-benar memuji nama Tuhan, nggak ada yang main sana sini, dan ya semuanya manis-manis lah kalau ibadah. Mungkin juga sekarang Tuhan Yesus tidak bisa secara langsung lagi untuk marah kepada kita jika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan selama kita berada di bait Allah atau di rumah Tuhan atau di gereja. Mungkin Tuhan Yesus nggak bisa secara langsung marah, tetapi hatinya juga berduka ketika dia melihat kita anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketika kita berada di rumah Tuhan, apalagi pada saat kita sementara menyembah Tuhan Yesus. Di dalam pembacaan ayat Mas hari ini juga adik-adik bisa membaca isinya, yaitu tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi secara tidak langsung menjelaskan bahwa tubuh kita ini, tubuh adik-adik itu adalah bait Allah. Seperti yang Kak Cia telah jelaskan sebelumnya, bahwa bait Allah itu adalah tempat yang sudah dikuduskan oleh Allah. Nah, seperti pembacaan ayat Mas hari ini, bahwa tubuhnya kita itu adalah bait Allah. Jadi secara tidak langsung, tubuhnya kita, tubuhnya adik-adik itu adalah hal yang sudah dikuduskan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengotori tubuh kita yang jadi bait Allah ini. Bagaimana sih kita bisa mengotori bait Allah itu? Bagaimana sih kita bisa mengotori tubuh kita? Seperti yang sudah adik-adik baca di perjanjian prajurit muda adik-adik, kita jangan sampai merokok, jangan sampai meminum minuman keras, dan lain-lainnya yang dapat merusak tubuh kita sendiri. Jadi hal-hal yang dapat merusak tubuh kita sendiri itu sama saja dengan hal-hal yang dapat mengotori dan tidak menguduskan lagi bait Allah dalam diri kita sendiri. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita pagi hari ini mengenai Yesus menyucikan bait Allah adalah poin yang pertama, yaitu bait Allah atau rumah Allah atau gereja itu sendiri adalah tempat yang sudah dikuduskan oleh Allah. Jadi kita harus menjaga kebersihan dari gereja, jangan sampai mengotori gereja itu sendiri. Pada saat ibadah berlangsung, jangan sampai melakukan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hal-hal itu dapat mendukakan hati Tuhan. Yang kedua adalah di mana kita menjaga tubuh kita ini, di mana tubuh kita ini juga merupakan bait Allah, sehingga kita juga harus menjaga kekudusannya. Kekudusannya dengan apa aja tadi? Dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak tubuh kita sendiri, sehingga kita tetap sehat, jasmani dan rohani kita. Oke, sekian dari pelajaran kita hari ini mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Semoga apa yang Kak Cia sampaikan boleh dimengerti sama adik-adik. Mungkin kalau ada yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanya sama Bapak atau Ibu Mayor atau Kak Kandidat, supaya adik-adik bisa mengerti lagi. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi pedoman untuk adik-adik melewati hari ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, di rumah aja, jangan keluar-keluar, tetap belajar. Semoga kita bisa bertemu lagi, entah kapanpun itu, tapi kita pasti akan bertemu. Oke, terima kasih. Salut, haleluya. Bahwa agama Kristen merupakan salah satu agama yang monoteis,
yaitu agama yang mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan di dalam pengakuan iman yang kedua, kita sudah mempelajari tentang hal itu, bahwa Allah itu Esa. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengakuan iman yang ketiga, di mana kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kita akan melihat beberapa bagian dalam Alkitab yang akan menjelaskan tentang kaitan ketritunggalan Allah antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita buka dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Kita akan membaca bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini menunjukkan bahwa pada mulanya ada satu pribadi yang maha sempurna, yang pencipta, yaitu Allah. Dan kita baca di ayat yang kedua, terdapat roh Allah melayang-layang. Dan jika kita kembali membaca di ayat yang ke-26, berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika kita membaca baiklah kita, ini menunjukkan kata jamak, menegaskan bahwa ada lebih dari satu pribadi. Allah itu Esa, tapi dia memiliki pribadi yang lebih daripada satu. Ayat yang pertama sudah kita baca tentang Allah yang menciptakan. Ayat yang kedua kita boleh membaca tentang roh Allah. Dan di ayat yang ke-26 ini ditegaskan bahwa kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi itu menunjukkan bahwa memang Allah memiliki pribadi yang lebih daripada satu. Ya. Dan untuk berikutnya kita coba akan melihat bagaimana kaitannya dengan Allah yang adalah Anak. Nah, di dalam kitab Mika ayat yang pasal yang kelima, ayat yang pertama, Nabi Mika mendapat penglihatan dan mengatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini merupakan suatu penglihatan yang Nabi Mika dapatkan dari Tuhan Allah, yang menegaskan bahwa akan bangkit seseorang yang akan memerintah Israel, yaitu Kristus, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau NIV menjelaskan bahwa from ancient times, dan diterjemahkan from days of eternity, dari kekekalan. Yaitu yang membuat kita boleh mengerti bahwa ada 3 pribadi, yaitu Allah yang pertama kita boleh pelajari di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, kemudian roh Allah, dan kita boleh melihat bagaimana nubuatan akan kedatangan juru selamat yang boleh dilihat oleh Nabi Mika. Selanjutnya kita boleh kembali membaca di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, di mana dikatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuatan Nabi Yesaya ini digenapi di dalam kitab Injil Matius. Di sini kita boleh melihat bagaimana korelasi, bagaimana hubungan antara perjanjian lama yang digenapi di perjanjian baru, menunjukkan bahwa Allah itu konsisten. Kita boleh baca di Matius 1 ayat 20 sampai ke 23, di mana dikatakan bahwa Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan yang terpenting adalah di mana kita boleh mendengar bahwa kandungan yang ada di dalam rahim Maria, anak Allah yang akan dinamai Immanuel, berasal dari Roh Kudus.
Roh Allah. Mari kita lanjutkan kembali dan membuka kitab Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. Coba kita lihat di situ ayat yang ke-11. Di mana Tuhan Yesus mengajar, waktu itu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, dia berbicara kepada Filipus. Dan di ayat yang ke-11 Tuhan Yesus mengatakan, "Percayalah kepadaku bahwa aku, Yesus, di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku," yaitu Yesus. Ini menunjukkan bahwa ada pribadi-pribadi di dalam Allah yang tidak terpisahkan, yang sama. Bukan karena hierarki Allah Bapa lebih besar daripada Anak, lebih besar daripada Roh Kudus. Tidak, tetapi adalah yang sama. Pada hakikatnya adalah sama. Kemudian kita boleh melihat ditegaskan kembali pada Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26 mengatakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, yang adalah Kristus." Di situ kita boleh melihat bahwa Allah adalah satu. Tetapi pribadi yang ada di dalam Allah ada tiga. Itu Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi dengan hanya berfirman. Kemudian Allah Anak yang merupakan penggenapan atas penyelamatan atas dosa-dosa manusia, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa di surga yang rusak karena dosa-dosa manusia. Dan Allah Roh Kudus yang menjadi penghibur, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Yohanes 15. Penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Kiranya penghantar akan pengakuan iman Gereja Balak Selamatan yang ketiga ini boleh kita pahami dengan baik. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar tentang pelajaran yang menghantar kami untuk boleh mendalami lebih baik lagi dalam minggu-minggu yang akan datang. Karena itu Tuhan, dalam segala keterbatasan kami menyerahkan pemahaman kami yang tidak dapat menjangkau akal pikiran-Mu ya Bapa. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, firman-Mu ini, ayat-ayat yang sudah kami dengar, boleh terus berbicara dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami meyakini dengan sungguh, dengan benar, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kami kenal, yang dipanggil oleh bangsa Israel Yahweh. Allah yang disebut dengan nama Adonai. Dan Allah yang kami panggil dalam nama Bapa, yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Ampunilah segala keterbatasan kami. Ampunilah segala kesalahan kami ya Bapa. Dan pimpin kami untuk menjalani hari-hari ke depan hanya dengan mengandalkan Engkau Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Kristus. Haleluya. Amin. Salut. Haleluya.